Shalom, Oma Opa, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Apa kabarnya hari ini? Tidak terasa, kita sudah tiba di hari yang ke-9 di bulan Oktober. Apapun juga keadaan kita, baik kita sedang sakit ataupun kita sehat, dalam pergumulan yang berat ataupun biasa-biasa saja, kita tetap bisa boleh bersuka cita dan tetap semangat karena Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Kita akan memulai doa keluarga kita pada hari ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Umat Tuhan, mari kita bersama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 340 bait yang pertama dan yang ketiga. Hai bangkit pagi Yesus pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit pagi Yesus, mohon kuasanya, tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa supaya tiap terus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu untuk hidup hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk keluarga yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, saat ini kami datang, kami rindu untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Di saat hati kami gundah gulana Tuhan, karena masalah yang menyerang hidup kami, kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan. Berfirmanlah ya Tuhan kepada setiap kami, kuatkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam doa keluarga edisi hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik. Mari kita persiapkan Alkitab kita dari Mazmur 127 ayat 1-5. Mazmur 127 ayat 1-5 saya bacakan. Berkat Tuhan pangkal selamat, nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah kita yang merenungkan firman Tuhan dan yang terutama memeliharanya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Opa Oma, Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Masih dalam tema besar keluarga, saya mengambil judul renungan kita pada saat ini, yaitu keluarga yang mencari kehendak Allah. Nah, saya ingin memulai renungan ini dengan bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah
Anda pernah berpikir seperti ini. Kalau bukan saya yang bekerja nih ya, banting tulang, maka keluarga saya tidak akan bertahan. Atau kalau bukan saya nih ya yang mengatur rumah tangga, maka sudah hancur keluarga ini dari dulu. Atau sebagai anak-anak, mungkin Anda pernah bilang, kalau bukan saya yang pintar dan cerdas nih ya, maka tidak mungkin saya bisa mendapatkan juara. Kalau bukan saya yang bisa bertahan dalam masa-masa sulit saya pada saat itu, maka tentu saya tidak punya masa depan. Anda tentunya bisa mengisi contoh-contoh lain yang lebih relate dengan keluarga Anda sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda punya cara berpikir seperti tadi, saya mau katakan berhati-hatilah dengan cara berpikir seperti itu. Mengapa demikian? Karena bisa jadi nih ya, kita sedang menampilkan kesombongan yang tersembunyi dari diri kita sendiri di hadapan Allah. Saat kita berpikir atau berkata seperti itu, sebenarnya kita sedang mengagungkan diri kita sendiri. Dan kemudian bisa saja nih ya, kita lupa maksud saya, bahwa ada Tuhan yang selama ini sedang bersama-sama dengan kita dalam proses kegagalan maupun kesuksesan yang kita alami. Nah, apa hubungannya kalau begitu dengan mencari kehendak Allah? Saat kita merasa diri kita paling benar, paling bisa, gue paling mampu nih ya, kita kemudian bisa saja lupa bahwa kalau salah satu kehendak Tuhan bagi kita, keluarga Kristen, adalah mengakui dan melibatkan Tuhan dalam setiap perkara kehidupan keluarga. Salomo memperingatkan kita akan hal tersebut dalam nyanyian siarahnya yang kemudian dicatat dalam Mazmur 127 ini. Di situ dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Frasa kunci dalam Mazmur Salomo ini adalah jikalau bukan Tuhan yang ... Apa artinya bagi saya? Mungkin Anda bertanya demikian. Kalau katanya jikalau bukan Tuhan yang, maka yang kita lihat di situ bukan lagi saya dan saudara yang menjadi subjek utama dalam setiap cerita keberhasilan kita. Melainkan siapa? Melainkan Tuhan sajalah yang berkarya dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, kita rela dan mau nggak untuk mengakui itu? Atau sudahkah kita memang benar-benar sadar kalau semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah karya Tuhan? Bagi banyak orang mungkin ini tidak gampang ya, ketika mengakui bahwa Tuhan yang sudah campur tangan dalam keberhasilannya, padahal dia mungkin merasa dirinya sendirilah yang berusaha. Alkitab berkata itu sia-sia. Hari ini melalui firman Tuhan yang kita baca dan renungkan, kita belajar ya untuk mengubah cara berpikir kita, orang-orang percaya. Sebagai keluarga, kita semua tentunya punya peran masing-masing. Peran sebagai suami, peran sebagai istri, peran sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai oma opa, sebagai cucu, sebagai mertua ataupun menantu dalam keluarga. Kita diingatkan bahwa di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita, marilah kita mencari kehendak Allah, mengakui karya-karyanya melalui setiap peran kita di dalam keluarga. Akan tetapi, tidak berhenti hanya mengakuinya saja, tetapi juga harus melibatkan Tuhan dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita di dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam studi, dan dalam setiap karya-karya
kita di dunia ini. Hari ini, marilah kita merenungkan kata-kata Salomo ini. Jikalau bukan Tuhan yang titik-titik-titik, sia-sialah titik-titik-titik. Kita dapat, sekali lagi kita dapat mengisi sendiri blank atau titik-titik yang kosong tadi. Kebenaran ini dapat diberlakukan dalam berbagai sisi kehidupan kita, seperti dalam kehidupan pernikahan, membesarkan anak, membangun relasi, belajar di sekolah, ataupun dalam pelayanan-pelayanan kita di gereja. Jikalau bukan Tuhan yang campur tangan, maka sia-sialah semua usaha kita, sekeras apapun itu. Dan biarlah kebenaran ini terus mendorong kita untuk mengandalkan pemeliharaan dan kedaulatan Tuhan saja dalam seluruh aspek kehidupan kita. Seperti pujian yang kita nyanyikan di awal, tenaga kita sendiri tidaklah cukup, untuk itu kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk mengakui dan melibatkan Tuhan dalam setiap karya kita. Itulah kehendak Allah bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bersatu dalam kasih, bersama melayani, dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Bersatu dalam kasih, bersama melayani, dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku.
Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Melayani Tuhan, melayani Tuhan seumur hidupku. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena hari ini kami belajar untuk mau mengandalkan Tuhan. Kami mau merendahkan diri kami, merendahkan hati kami untuk bisa mengakui bahwa setiap keberhasilan, karya-karya yang boleh terjadi dalam kehidupan kami itu bukan hanya karena kuat dan gagah kami, tetapi itu semua karena campur tangan Tuhan. Biarlah kami rendah hati dan kami bisa percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan sedang berkarya membentuk akan pribadi kami, keluarga kami menjadi keluarga yang tangguh, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, dan di saat yang sama bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan kami menaikkan doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Yang pertama, kami berdoa buat persiapan ibadah minggu yang dilakukan secara online agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berkati akan para pelayanan Tuhan, biarlah mereka bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan juga bisa mengabarkan Injil kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap orang yang saat ini terdampak pandemi COVID-19, yang terkena PHK mungkin, atau mungkin yang saat ini mengalami penurunan pendapatan. Tuhan, Engkau memberkati akan mereka, berikan hikmat, berikan kekuatan Tuhan, agar mereka bisa menemukan jalan yang terbaik, agar mereka bisa tetap memandang bahwa Tuhan baik dalam kehidupan mereka. Masa-masa sulit ini Tuhan, biarlah mereka tidak lepas dari kontrolnya Tuhan. Mereka juga tidak lepas untuk tetap berharap hanya kepada Tuhan saja Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap orang yang ada dalam pemeliharaan Tuhan tidak akan meminta-minta. Untuk itu Tuhan, sekali lagi kami mohon Engkau berikan hikmat kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi penerapan PSBB di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia agar dapat berjalan dengan tertib dan bisa mengurangi angka penularan COVID-19. Tuhan, kami mohon, biarlah kami tidak hanya berharap kami sehat, tetapi kami juga bisa berkontribusi mematuhi aturan-aturan yang ada Tuhan. Kami juga bisa melakukan sesuatu sebagai wujud nyata dari ibadah kami yang sejati kepada Tuhan. Tuhan, biarlah kami bisa juga terus mendoakan akan orang-orang yang saat ini mungkin sedang kesusahan akibat COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa buat orang-orang yang sakit ataupun tenaga-tenaga medis yang sedang memberikan
pertolongan medisnya Tuhan bagi mereka yang terkena COVID-19 ataupun penyakit-penyakit yang lain Tuhan. Tuhan, Engkau menolong akan mereka Tuhan. Dalam sakitnya Tuhan, Engkau lawat mereka satu persatu, agar mereka semua bisa terus melihat harapan, melihat kasih Tuhan yang mengalir melalui keluarga mereka, melalui perhatian semua orang yang mengasihi mereka, melalui tenaga medis yang juga merawat mereka dengan hati. Tuhan menolong juga Tuhan, berikan kesehatan, berikan imun tubuh yang baik buat mereka semua tenaga-tenaga medis, agar mereka juga bisa melayani dengan tulus. Berkati keluarga mereka Tuhan, yang mereka harus tinggalkan juga, sehingga mereka bisa tetap ada dalam keadaan dan kondisi yang sehat pula. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami akan menaikkan pergumulan pribadi kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa-doa syafaat kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mendengarkan doa kami, dan kiranya Engkau menjawab akan doa-doa syafaat kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mau tutup doa syafaat kami menggunakan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita bersyukur atas keluarga yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Keluarga yang mungkin tidak sempurna, tetapi kita mensyukuri apa yang Tuhan sudah anugerahkan dalam keluarga kita. Dan kita mau belajar menjadi keluarga yang mencari kehendak Tuhan. Sebagai lagu penutup, kita akan naikkan Kidung Jemaat 407, bait yang pertama dan yang kedua. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat,
kami mohon beri berkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga Tuhan yang luar biasa, demikianlah doa keluarga pada saat ini. Selamat mencari kehendak-kehendak Tuhan dalam kehidupan keluarga Anda, dan kiranya Tuhan, pengawal yang setia, kawan hidup yang terdekat, mengawal dan memberkati keluarga Anda. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya.